Teman-teman, sekolah kalian tentu memiliki organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang terdiri atas beberapa seksi bidang, seperti seksi bidang sosial dan seksi bidang keagamaan yang tugas dan perannya diatur dalam sekolah. Selain OSIS, kalian juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan resmi sekolah di luar jam kurikulum atau yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tahukah kalian bahwa seksi bagian di dalam OSIS dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan contoh sederhana dari suprastruktur dan infrastruktur? Secara umum, suprastruktur politik dan infrastruktur politik bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem politik yang baik. Pembangunan sistem politik yang baik tentu tidak terlepas dari peran semua komponen negara, baik pemerintah maupun rakyat. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia membutuhkan elemen atau unsur-unsur yang dapat membentuk suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Setiap negara memiliki sistem politik. Sistem politik terdiri atas kata sistem dan politik. Secara umum, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Contohnya, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Dalam konteks politik, sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik berupa input atau masukan maupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan dan menjalin hubungan fungsional. Input atau masukan merupakan unsur-unsur pembentuk suatu sistem, contohnya presiden, menteri, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, partai politik, media, dan masyarakat. Semua unsur ini membentuk suatu sistem politik. Output atau hasil merupakan unsur yang dihasilkan oleh input. Contohnya, kebijakan dan peraturan. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik didefinisikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Pada umumnya, politik berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar pemerintahan, atau kekuasaan negara. Berdasarkan penjabaran tersebut, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang meliputi proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik. Artinya, setiap unsur pembentuk sistem politik memiliki fungsi masing-masing. Contohnya, presiden sebagai kepala negara, DPR sebagai wakil rakyat, menteri-menteri sebagai pembantu presiden, serta partai politik dan media politik sebagai penerus aspirasi rakyat. Dalam sistem politik, aspirasi masyarakat berupa tuntutan dan dukungan merupakan cerminan dari tujuan masyarakat yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara. Contohnya, sistem politik demokrasi di Indonesia memperbolehkan masyarakat untuk mengikuti organisasi politik, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan mendukung atau menolak kebijakan pemerintah. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial lainnya. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial, yaitu sebagai berikut. Memiliki daya jangkau universal yang meliputi semua anggota masyarakat. Politik memiliki pengertian sebagai negara kota. Berdasarkan pengertian ini, politik menjangkau semua warga negara dalam suatu wilayah tanpa terkecuali. Politik melampaui semua batas-batas identitas kelompok seperti suku, agama, dan ras. Dengan demikian, semua rakyat Indonesia adalah bagian dari politik. Contohnya, setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Memiliki kontrol bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Agar mencapai tujuan dan kebaikan bersama, setiap perilaku dan tindakan yang mengancam ketertiban umum akan ditindak tegas sesuai dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekerasan fisik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, jika terdapat demonstrasi, pemerintah atau pihak berwenang akan membuka ruang diskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang menjadi topik demo. Akan tetapi, jika demonstran melakukan tindak anarkis, demonstran akan ditindak tegas sesuai standar operasional prosedur yang telah diatur menurut undang-undang. Contohnya, penggunaan gas air mata oleh pihak keamanan untuk membubarkan demonstran yang bersikap anarkis. Memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan sah. Setiap kebijakan politik memiliki pengaruh dalam kehidupan banyak orang dan memiliki landasan yang kuat, seperti undang-undang. Keputusan atau kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Agar dapat mencapai kebaikan bersama,
Setiap orang wajib menaati keputusan dan kebijakan tersebut. Memiliki kekuatan legalitas, keabsahan, dan kerelaan yang benar sehingga keputusan memiliki sifat otoritatif. Hal ini tercermin dari berlakunya undang-undang bagi semua warga masyarakat karena merupakan pedoman hidup bersama. Setiap orang harus tunduk pada peraturan atau undang-undang yang memiliki sifat memaksa. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dilandasi peraturan atau perundang-undangan sehingga akan dilaksanakan oleh setiap orang. Setelah memahami ciri khas sistem politik, kita juga harus mengetahui bahwa sistem politik Indonesia terdiri atas dua aspek, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Mari kita membahasnya satu persatu. Pertama, suprastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara yang menjadi penggerak politik formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara dengan tugas dan peran yang sudah diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan representasi dari berlangsungnya pemerintahan Indonesia yang demokratis. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif. Lembaga ini merupakan pelaksana undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Contohnya presiden, menteri, gubernur, dan lembaga negara pemerintahan. Lembaga legislatif. Lembaga ini merupakan pembuat undang-undang. Contohnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga yudikatif. Lembaga ini bertugas mengadili para pelanggar undang-undang. Contohnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan sebagai pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Pada dasarnya, setiap organisasi non-pemerintah tergolong dalam kekuatan infrastruktur politik. Kelompok infrastruktur di Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Partai politik. Kelompok ini merupakan organisasi politik yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Tujuan dari partai politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, cita-cita politik, dan keyakinan keagamaan. Contoh partai politik di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok ini memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Kelompok ini memiliki sifat independen atau mandiri dan biasanya bekerja sama dengan salah satu partai politik. Contoh kelompok kepentingan adalah elit politik, serikat dagang, serikat buruh, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Elit politik merupakan orang yang memiliki kepentingan politik tertentu dan dapat memberikan pengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengambilan keputusan-keputusan serta dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan politik tertentu. Contohnya, anggota partai politik. Serikat dagang dan serikat buruh memiliki kepentingan yang sama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hubungan kedua kelompok ini juga diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap kelompok memiliki kepentingan untuk memberi tekanan kepada pemerintah sebagai pemangku politik mengenai kebijakan atau aturan ketenaga kerjaan. Contohnya, serikat buruh yang melakukan demonstrasi karena tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tahun 2020. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM merupakan badan swasta yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemangku politik. LSM akan berupaya untuk mendapatkan tanggapan positif dari pemangku politik mengenai setiap kebijakan yang terkait dengan bidangnya. Hal ini dilakukan agar LSM dapat melaksanakan tujuan dari keberadaannya. Contohnya,
LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan menuntut pemerintah membuat kebijakan yang memastikan perlindungan hukum bagi setiap tenaga kerja dari Indonesia saat bekerja di luar negeri. Kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan mengupayakan dan memperjuangkan kesesuaian keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kepentingan dan keinginan kelompok. Kelompok ini biasanya tampil dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok. Contoh kelompok penekan adalah demonstran, pelaku aksi mogok, dan kelompok anarkis. Contoh kegiatan yang dilakukan kelompok penekan adalah demonstrasi yang menekan pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik merupakan sarana dalam penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Media komunikasi dapat berupa media cetak, seperti koran, majalah, buletin, brosur, dan tabloid. Terdapat juga media elektronik, seperti televisi, radio, dan media daring. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah informasi, mengedarkan informasi, dan mencari aspirasi atau pendapat melalui berita politik. Media komunikasi politik dapat kita lihat pada segmen, rubrik, atau kanal opini dan pendapat dari sebuah media. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara yang meliputi proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat sehingga menunjukkan pola hubungan fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara dengan tugas dan peranan yang sudah diatur oleh konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Sebagai seorang pelajar dan warga negara Indonesia, kita harus memahami sistem politik karena merupakan bagian dari politik itu sendiri. Dengan demikian, pada masa depan, kita dapat menjadi bagian dari pergerakan politik dan mengawasi pergerakan politik demi kepentingan dan kemajuan bangsa.